Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, setelah memahami konsep NKRI dan otonomi daerah, mari kita lanjutkan dengan mengenal secara singkat lembaga-lembaga negara utama yang menjalankan roda pemerintahan kita. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan negara tidak terpusat pada satu tangan, melainkan dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip pembagian kekuasaan ini yang sering terinspirasi dari konsep trias politika bertujuan sangat penting, yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, atau checks and balances antar lembaga negara. Tujuannya agar pemerintahan berjalan secara demokratis, stabil, dan akuntabel. Mari kita lihat fungsi dan lembaga utama di masing-masing cabang kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif. Cabang kekuasaan ini memiliki fungsi utama untuk membentuk undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Lembaga-lembaga negara utama yang menjalankan fungsi legislatif di Indonesia antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kewenangan utamanya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, serta dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dewan Perwakilan Rakyat, anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili rakyat. DPR memegang kekuasaan utama dalam membentuk undang-undang yang dilakukan bersama-sama dengan presiden. DPR juga membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan APBN yang diajukan presiden, serta melaksanakan fungsi pengawasan yang kuat terhadap pemerintah. Dewan Perwakilan Daerah, anggotanya juga dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi dan mewakili kepentingan daerah. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam kepada DPR. DPD juga ikut membahas RUU tersebut dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait daerah. Kedua, kekuasaan eksekutif. Cabang kekuasaan ini bertugas untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara sehari-hari. Lembaga utama dalam cabang eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi menurut Undang-Undang Dasar ke-1945. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri-menteri negara. Kementerian negara merupakan pembantu presiden yang memimpin departemen atau kementerian sesuai bidang urusan pemerintahan tertentu. Misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan lain-lain. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga seperti Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan lainnya, yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah. Di tingkat daerah, kekuasaan eksekutif
dijalankan oleh kepala daerah beserta perangkat daerahnya. Dalam kerangka otonomi daerah, sebagai ASN, sebagian besar dari kita berada dalam lingkup kerja cabang kekuasaan eksekutif ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Cabang kekuasaan ini bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Artinya, tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Lembaga utama pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penting sebagai penjaga konstitusi, antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Komisi Yudisial, lembaga mandiri yang berwenang, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain ketiga cabang utama ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur lembaga negara penting lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki fungsi pemeriksaan keuangan negara. Penting untuk dipahami bahwa antar lembaga negara ini terdapat hubungan kerja dan mekanisme saling mengawasi atau checks and balances. Contohnya, undang-undang dibuat bersama oleh DPR dan Presiden. Presiden dapat diawasi oleh DPR, dan undang-undang yang dibuat dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK. Memahami secara garis besar struktur lembaga negara dan pembagian fungsinya, ini membantu kita sebagai ASN untuk melihat posisi dan peran kita dalam sistem pemerintahan yang lebih luas, serta menghargai mekanisme kerja antar lembaga dalam menjalankan roda negara Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.